Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bezi Gali Manggala, masih di Guru SD Channel atau Guru Sekolah Desa. Di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas terkait bagaimana caranya memulai sebuah bisnis. Bahkan kita juga sudah membahas gimana sih caranya supaya nggak jadi kutu loncat, ya pindah dari satu bisnis ke bisnis yang lain sambil nggak ada yang jadi-jadi. Dan di pertemuan kita sebelumnya, bahkan kita juga udah bahas tentang video game. Dan bagaimana saya senang banget bisa mereact ya videonya Guru Gembul yang keren-keren. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari anak magang saya yang bertanya, katanya, "Kang, gimana sih sebenarnya caranya bisa mengenal diri sendiri? Saya tuh nggak tahu kelebihan saya apa, kekurangan apa, saya tuh siapa gitu ya. Saya anak siapa, amnesia semua pokoknya." Jadi kita akan bahas pertanyaan itu yang penting sekali untuk bisa memulai sebuah bisnis di video kita yang berikut ini. Ya, jadi Baraya sebetulnya banyak sekali cara untuk bisa mengenali diri sendiri. Ya, saya belajar bahkan di dalam salah satu aliran kebudayaan Kasundaan itu bahwa sebetulnya manusia itu mesti melewati 3 tahapan untuk bisa sampai ke level pengaruh, ya, atau ke level bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi dalam artian positif ya, bisa memberikan dampak yang positif bagi lingkungannya. Stage yang pertama itu disebut rancage ya, atau gawe rancage, atau bekerja aja gitu kan. Menurut keyakinan budaya Sunda yang ini gitu kan, ngarancage itu sebetulnya tidak boleh ada yang haram. Artinya semuanya harus bisa dilakukan. Tonggelehan kalau kata orang Sunda ya. Artinya coba dulu lakukan semua jenis pekerjaan. Kenapa? Tujuannya di fase ngarancage ini, di fase gawe rancage ini adalah untuk mengetahui pekerjaan mana yang kita suka dan pekerjaan mana yang kita tidak suka. Pekerjaan mana yang kita ahli dan pekerjaan mana yang kita tidak ahli. Dan di dalam dunia atau budaya korporasi, ini juga sebetulnya salah satu tujuan dari diadakannya internship atau kenapa mesti ada anak magang. Apa yang diminta tolong sama staf aja, anak magang tuh mesti wajib melakukan ya. Mulai dari fotokopi, bikinin kopi, nanam kopi ya, sampai pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi atau apapun yang disuruh atau diajak atau diminta oleh superior levelnya itu ya dia mesti lakukan gitu kan. Walaupun mungkin pekerjaan-pekerjaannya kadang tidak berhubungan dengan specialty dia, misalkan di dunia sekolahnya atau di dunia akademisnya, nggak masalah. Kenapa? Karena tujuan dari internship atau magang itu adalah memperkenalkan si anak magang ini ke dunia kerja, ke serba-serbi pekerjaan atau segala jenis pekerjaan yang ada di dunianya, sehingga dia bisa paham yang pertama hubungan antara pekerjaan itu dengan dirinya sendiri. Apakah dia suka dengan pekerjaan itu atau dia nggak suka? Apakah dia ahli atau dia nggak ahli? Ya. Kemudian juga hubungan antara pekerjaan itu dengan orang lain. Kalau dia udah jalanin, suatu hari nanti dia jadi seorang staff, suatu hari nanti dia menjadi seorang supervisor, manager, atau bahkan direktur, dia akan paham bahwa oh ternyata nyetir itu capek, atau misalkan oh ternyata ngarsip itu bikin pusing gitu kan, butuh waktu berapa lama untuk ngarsip dan lain sebagainya, sehingga suatu hari dia jadi seorang manajer, walaupun ketika jadi staff tugasnya bukan itu, dia bisa memberikan arahan yang tepat untuk stafnya, untuk anak buahnya, untuk timnya gitu kan, agar bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Kenapa? Karena pernah ngalamin rasanya mengerjakan pekerjaan itu, minimal bantuin. Nah, sehingga ketika seorang anak magang itu sedang melakukan internship, maka dia akan mencoba berbagai macam jenis pekerjaan seluas-luasnya, dan itu menjadi pengetahuan di dalam dirinya bahwa oh ternyata gini loh rasanya mengerjakan pekerjaan itu, dan itu akan menambah pemahaman dirinya tentang dirinya sendiri. Di dalam ilmu psikologi ada yang disebut sebagai Johari's Windows atau jendela Johari ya, dimana seperti kita bisa lihat di sini, ternyata manusia itu memiliki 4 sisi, yaitu sisi yang kita ketahui dan orang lain juga ketahui, sisi yang tersembunyi atau yang kita ketahui tapi orang lain tidak kita ketahui. Kemudian ada yang disebut sebagai sisi yang tidak kita sadari, yaitu sisi yang orang lain tahu tentang kita tetapi kitanya sendiri nggak nyadar bahwa ternyata kita tuh kayak gitu.
Dan satu lagi sisi misteri gitu ya, yaitu sisi yang sama sekali orang nggak ada yang tahu di luar sana, bahkan kita pun juga nggak tahu. Contoh dari sisi yang kita tahu dan semua orang di luar sana tahu itu misalkan gender, biasanya itu sudah masuk sisi itu ya. Saya ini cowok dan Anda juga tahu, bisa melihat dengan clear bahwa saya ini adalah seorang laki-laki. Sisi yang saya tahu Anda belum tahu, misalkan mungkin masa kecil saya atau kemampuan saya yang lain yang tidak saya ceritakan di sini, atau kelebihan dan kekurangan saya yang sisi-sisi personal saya yang mungkin Anda juga nggak tahu gitu kan seperti apa. Nah, ada sisi yang mungkin saya nggak sadar tapi Anda tahu, misalkan karena Anda nonton saya, misal bahwa ternyata saya punya kebiasaan mengedipkan mata setiap ada huruf I misal gitu ya, ini mah contoh aja. Anda merhatiin dan Anda jadi tahu kebiasaan saya, padahal saya sendiri nggak nyadar. Nah itu namanya sisi yang Anda tahu tapi saya nggak sadar. Nah, ada juga sisi yang Anda nggak tahu, saya juga nggak tahu. Misalkan nih, bahwa ternyata manusia itu bisa telepati gitu ya. Saya tuh sebetulnya bisa menanamkan pikiran bahwa apa istilahnya, bawah sadar saya tanpa harus ngomong, dan Anda bisa menangkap pesan saya. Saya nggak tahu saya bisa kayak gitu, dan Anda juga nggak tahu saya bisa kayak gitu. Itu sisi yang sama sekali misteri, seperti itu. Nah, 4 sisi ini itu semakin baik seseorang pemahamannya terhadap diri sendiri, maka sisi sadarnya itu akan semakin luas. Sisi yang dia kenal terhadap dirinya sendiri itu semakin luas. Dan kurang bagus apabila seseorang itu sisi sadarnya kurang luas. Dia nggak tahu apa yang dia bisa, apa yang dia mampu, apa yang dia suka, dan apa yang tidak dia suka. Itulah juga kenapa yang tadi saya ceritakan bahwa di Indonesia itu budayanya itu budaya komunal, sehingga apapun yang Anda putuskan untuk diri Anda sendiri, maka lingkungan Anda itu akan banyak sekali berkomentar, akan banyak sekali tanda kutip ikut campur ya, ikut memutuskan, ikut memberikan saran, sehingga kadang-kadang hal ini menjadikan sisi sadar diri kita itu kurang, dan memang outputnya adalah kita jadi nggak kenal. Nah, makanya apa yang penting untuk dilakukan, sisi atau sikap atau sifat atau pekerjaan melakukan gawe rancage itu menjadi penting. Lakukan semua hal, kerjakan sebanyak-banyaknya hal. Nggak apa-apa dibilang nggak fokus juga kalau Anda masih muda, apalagi kalau masih SMK, masih SMA gitu ya. Coba kerjakan sebanyak-banyaknya hal sehingga Anda bisa jadi kenal dengan diri Anda sendiri ya. Oh, ternyata saya tuh ini. Seperti ya, kalau saya boleh cerita pengalaman pribadi juga, saya waktu SMP saya ikutan 8 ekskul, padahal hari cuma ada 6, dan untungnya waktu itu diperbolehkan dan juga dibantu dengan guru-guru saya yang memang kalau ekskul ada lomba, walaupun saya bukan anggota ekskul tersebut, saya diikutkan, nggak tahu kenapa ya, tapi itu juga membantu saya untuk mengenali, oh ternyata saya tuh suka loh sisi ini. Dari 8 ekskul itu ternyata saya punya kesamaan, saya tuh senang ngerjain bagian ini misalkan gitu kan. Itu membantu Anda untuk gawe rancage, mengenal diri Anda sendiri, yang kemudian itu bisa jadi modal untuk Anda mengasah sisi tajam Anda di fase yang berikutnya. Nah, di dalam budaya Sunda, fase berikutnya itu disebut fase panengah. Apa itu fase panengah? Fase panengah itu yang perlu Anda lakukan adalah memahami ya hubungan antara diri dengan Tuhan, antara diri Anda dengan pencipta Anda, yang pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Kenali purpose of creation Anda, kenali tujuan penciptaan Anda. Kira-kira apa sih, kenapa sih Tuhan itu menciptakan dan mengirim Anda ke alam dunia? Ada tugas apa yang perlu Anda lakukan? Nah, di fase panengah itu Anda banyak bertanya pada diri Anda sendiri, sehingga di dalam salah satu step di dalam kehidupan saya bisa memahami bahwa oh ternyata Besi Gali Manggala itu adalah seorang problem solver. Dan nggak semua orang diciptakan atau dilahirkan untuk jadi problem solver. Mungkin ada yang memang kerjanya itu pencatat gitu ya, mungkin ada yang memang kerjanya itu jalan-jalan gitu, dan itu juga bisa dibilang mungkin purpose of life. Walaupun ini adalah satu teori atau satu apa istilahnya ya, prinsip yang filosofikal, artinya mungkin tebakan manusia, nggak bisa dibuktikan secara pasti gitu. Tapi ketika Ibnu Battuta melakukan proses jalan-jalan keliling dunia waktu itu, dia melakukan dengan sangat baik, dan pulang ke rumah dia menulis buku yang disebut Al-Rihlah. Ya mungkin karena purpose of creation-nya dia adalah tukang jalan-jalan gitu. Seperti itu. Coba kalau waktu itu Ibnu Battuta misalkan disuruh jadi akuntan, mungkin dia tidak akan memberikan manfaat sebanyak ketika dia jalan-jalan pada saat itu. Jadi pahami di fase rancage bahwa
tidak ada pekerjaan yang buruk. Yang ada mungkin adalah Anda salah tempat atau salah istilahnya menerjemahkan pekerjaan Anda gitu. Seorang pencuri itu bisa jadi baik loh di fase Rancage kalau tempatnya tepat, misalkan di badan intelijen gitu ya. Anda mesti bisa mencuri informasi kalau misalkan Anda bekerja untuk intelijen negara, misal seperti itu. Seorang petarung yang senangnya berantem ngegebukin orang itu nggak jelek, kalau ditaruh di pasar atau di komplek perumahan mungkin akan meresahkan warga misalkan gitu ya, jadi preman, jadi jawara. Tapi kalau ditaruh di misalkan barak pertempuran, jadi tentara, ya mungkin Anda bisa membela negara Anda dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya. Jadi pahami bahwa Anda tuh sebetulnya diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan tertentu, yang tujuan itu yang perlu Anda temukan setelah Anda mencoba berbagai macam pekerjaan dan menelaah siapa diri Anda sebenarnya di fase Rancage tadi. Jadi fase yang kedua tadi disebut sebagai fase panengah. Ini bisa membantu Anda memperluas ya di Johari's Window tadi atau di jendela Johari tadi, sisi sadar Anda terhadap diri Anda sendiri. Anda jadi tahu ya, jadi semakin luas nih jendela pemahaman diri Anda, dan Anda jadi lebih kenal dengan diri Anda sendiri. Nah, fase yang ketiga yang disebut sebagai fase pangaweruh atau fase pengaruh ya. Disinilah dimana Anda bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan Anda. Setelah Anda kenal dengan diri Anda sendiri, Anda pertajam diri Anda lakukan hal-hal tertentu saja yang secara rutin dan konsisten Anda kerjakan, itu akan memberikan pengaruh yang banyak kepada banyak orang, yang luas, yang baik kepada banyak orang di luar sana. Kalau kata Bruce Lee, lebih baik Anda melatih satu jurus ya 1000 kali daripada Anda melatih 1000 jurus cuma satu kali. Kenapa? Karena kalau 1000 jurus satu kali, Anda jadinya punya 1000 perbendaharaan jurus, betul, tapi Anda nggak ahli melakukan itu. Tapi kalau Anda melatih satu jurus aja 1000 kali, Anda jadi jago banget dengan jurus itu, dan kemanapun Anda pergi, Anda bisa pakai jurus yang sama dan banyak orang yang kemudian mendapatkan manfaat dari Anda. Kurang lebih seperti itu ya. Contohnya balik lagi ya, Ibnu Battuta misalkan, dia kemana-mana ya jalan-jalan kerjaannya, merhatiin orang, nyatet dan lain sebagainya. Walaupun ada pekerjaan lain yang dia jago, dia pernah jadi kodi juga, pernah jadi hakim dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia lebih jago jalan-jalan dibandingkan dengan jadi hakim gitu kan. Nah, itu adalah manfaat yang bisa Anda bagikan ke banyak orang di luar sana. Itu adalah cara mengenal diri. Yang pertama, jalankan fase Rancage, kerjakan sebanyak-banyaknya pekerjaan, tapi kasih batas waktu. Jangan seumur hidup Anda terus ngarang cabang ya, kalau kata orang Sunda. Cukup sampai di mana Anda kenal dengan diri Anda. Ketika Anda sudah punya cukup modal di fase Rancage tadi, tanya kepada diri Anda, kira-kira dari semua pekerjaan yang pernah saya kerjakan, Tuhan itu memberikan saya itu purpose atau tujuan yang mana ya. Yang berikutnya, pertajam terus asah. Balik lagi ke Stephen Covey ya, asah gergaji Anda, asah sisi tajam Anda, sehingga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada orang banyak di luar sana. Saya Bezi Gali Manggala. Setelah ini kita akan bahas sisi tajam apa saja yang menjadi karakteristik dari orang-orang yang ada di alam dunia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.